Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su ilallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum wa nafsi bitaqallah. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyuni waj'al wajhan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya ghaziran nawal ya hazanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu falakal minna falakal saraf ala kulli hal. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla adrim wa dhalla ma sala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulh ma'mul salahi sa'ni zahiran batinan fi dini wa dunya wal akhirah wa li kulli niyatin salihah ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Alhamdulillah, ikhwah fillah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan ngaji Riyadhus Shalihin sampai pada hadis ke-187. Pada pembahasan malam ini hadis riwayat Imam Bukhari dari jalur sahabat Nu'man bin Bashir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari barakati fi darin Allahumma amin. Ar-Rabi, ini hadis yang keempat pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma dari jalur sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, itu dawuh Rasulullah bersabda, masalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang yang berdiri fi hududillah, di larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah, wal waqi' fiha, dan orang yang jatuh pada perkara yang dilarang itu di dalamnya, kama salika mistahamu ala safinatin, itu perumpamaannya seperti kaum yang mereka mengundi ala safinatin, untuk ada dalam sebuah kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, kemudian jadilah sebagian dari mereka itu ada di atasnya, bagian atasnya kapal, kembali pada safinah, wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian dari mereka ini kaum tadi, berada di bagian bawahnya kapal, dek yang bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha, dan adapun orang-orang yang ada di bawah kapal,
idastaqa minal ma', apabila dia memerlukan air, membutuhkan air untuk minum dan semisalnya, marru ala man fawqahum, mereka melewati orang-orang yang ada di atas mereka, yang ada di dek bagian atas. Faqalu, kemudian mereka berkata, yakni orang yang ada di dek bagian bawah, law anna kharaqna fi nasi bina harkan walam nu'di man fawqana. Andaikan kami itu melubangi di tempat di mana kami berada, fi nasibina, harkan itu lubang, walam nu'di man fawqana, dan itu tidak akan menyakiti orang-orang yang di atas kami. Fa in tarakuhum, maka jika kemudian membiarkan mereka, yakni orang yang melubangi dinding kapal tadi, wa ma aradu, dan apa-apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, maka akan binasa seluruhnya. Wa in akhadhu ala aydihim, dan apabila mencegah yakni mencegah apa yang hendak mereka lakukan, melubangi kapal bagian bawah, naju, mereka akan selamat, wa naju jami'an, dan selamatlah seluruhnya. Al-hadis atau kama qala, riwayat Imam Bukhari. Ikhwafillah, di sini disebutkan oleh Al-Musannif Imam An-Nawawi, al-qaim fi hududillahi ta'ala ma'nahu al-munkiru laha. Artinya al-munkiru laha, yakni mengingkari perbuatan yang masuk kategori melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-qaim fi daf'iha wa izalatiha, yakni berdiri untuk menolaknya atau menghilangkannya perbuatan tadi. Perbuatan melanggar tadi diingkari, ditolak, dan kemudian juga kalau bisa dihapuskan. Wal muradu bil hudud, dan yang dimaksudkan dengan al hudud, ma nahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah terhadapnya. Maka di sini kalau kita baca masalul khaim fi hududillah, maka al hudud di sini adalah hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Istahamu, ini berapa lafaz gharib yang dijelaskan oleh al-musannif. Istahamu yani ikhtara'u. Yang dimaksudkan ikhtara'u itu adalah mengundi. Mau naik kapal itu diundi, mana yang nanti menempati dek atas dan mana yang menempati dek yang di bawah. Ini berapa lafaz gharib yang dijelaskan oleh al-musannif. Sedikit kita ulas, karena sudah dibahas pada hadis sebelumnya tentang sosok Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Disebutkan radhiyallahu anhuma karena Nu'man dan ayahnya, yakni Bashir bin Sa'ad ini, dua-duanya adalah sahabat baginda Rasulullah. Nu'man ini siapa? Ini sahabat, termasuk sahabat yang sangat junior. Ketika Rasulullah wafat, Nu'man ini usianya sekitar 9 tahun. Orang pertama yang lahir ketika Rasulullah hijrah di Madinah, dari kalangan kaum muslimin, inilah orangnya. Namanya Nu'man bin Bashir. Lahir tahun kedua Hijriah, atau 14 bulan setelah Rasulullah pindah ke Madinah dari Mekah. Lahirlah orang yang namanya Nu'man bin Bashir ini. Ini dari kalangan Ansar, Hazrat. Kalau dari kalangan Muhajirin itu yang lahir pertama kali setelah hijrah
adalah Abdullah bin Zubair. Bedanya disebutkan oleh Abdullah Zubair itu bedanya sekitar 5-6 bulan. Lebih tua Nu'man bin Bashir ini. Dan ini anak muda yang sejak kecil memang sudah ada tanda-tanda akan menjadi orang yang baik. Karena ibundanya Nu'man bin Bashir ini pernah membawa Nu'man ke hadapan Rasulullah, kemudian ditahni. Ditahni itu kalau sekarang itu prakteknya adalah begitu bayi itu lahir, ditahni itu dikunyahkan korma sampai lembut, kemudian dari kunyahan korma itu dimasukkan di langit rongga mulut, dicetak istilahnya, ditempelkan di atas sambil didoakan. Ini adalah sunnah, tuntunan baginda Rasulullah. Semua bayi kaum muslimin kalau mereka lahir, di samping nyusu ke ibundanya itu ditahnik dengan korma, dikunyah dulu yang lembut baru kemudian dimasukkan. Ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, kemudian sambil didoakan. Nu'man bin Bashir inilah orang pertama yang ditahnik di Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, karena orang pertama yang baru lahir. Dan seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah pada ibundanya, Nu'man ini kelak akan menjadi orang yang penting, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang alim, dan dikenal ini adalah seorang penguasa yang alim betul. Seorang Nu'man itu pernah menjadi seorang gubernur di wilayah Kufah ketika Muawiyah menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali. Kemudian begitu Muawiyah itu wafat, digantikan Yazid bin Muawiyah, Nu'man diangkat menjadi gubernur di Homs. Dan ketika kemudian Yazid itu meninggal, Nu'man itu membela sahabat kecilnya, yakni Abdullah bin Zubair, kembali ke Mekah, karena Abdullah bin Zubair itu diangkat menjadi khalifah, dan itu ada perang saudara yang luar biasa. Sampai akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair dikalahkan dan Nu'man bin Bashir lari ke wilayah Homs dan terbunuh syahid di sana. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Dalam buku sejarah itu dicatat 114 hadis yang datang dari jalur Nu'man bin Bashir ini. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara sendiri dari jalur Nu'man bin Bashir. Dan pada masa mudanya itu memang ini termasuk anak muda yang hidupnya di bawah nubuah, di bawah bimbingan para sahabat-sahabat senior, di bawah bimbingan baginda Rasulullah. Mungkin kita ingat ada satu hadis yang sering kita dengar, itu dari jalur Nu'man bin Bashir, yakni al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musabbihatun. Itu riwayat Imam Bukhari. Perkara yang halal itu terang, perkara yang haram itu terang, dan di antara keduanya itu ada yang musabbihatun, ada yang subhat, ada yang samar. Itu adalah riwayat dari Nu'man bin Bashir. Ada ungkapan beliau yang sangat masyhur, innal halakata kullal halakati an ta'mala as-sayyi'ati fi zamanil bala'i. Kebinasaan yang betul-betul binasa itu adalah ketika seorang mengerjakan perbuatan buruk di mana dia dalam keadaan ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis diparingi bala, tapi lakune ora laku sing apik, malah nglakoni perkara sing Allah. Itu sebinasa-binasanya orang. Dikasih ujian oleh Allah, justru dia tidak mendekatkan diri pada Allah, justru berbuat perkara-perkara yang as-sayyi'at, perkara yang buruk. Ya, kadang terjadi, ada orang itu diuji oleh Allah, kemudian dia putus asa, bukan kemudian sadar dan mendekatkan diri pada Allah, tapi malah putus asa, harapan pada Allah tidak ada, kemudian dia menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri, bahkan kemudian berakhir dengan bunuh diri. Itu puncak keputusasaan, bunuh diri.
Ya, ini penting sekali tentang adanya roja yang harus selalu kita pelihara, harapan pada Allah, pengharapan tentang Gusti Allah, pun sampai pegot, sesusah apapun, jangan kemudian hilang harapan. Jangan hilang harapan. Ini. Nah, hilang harapan akhirnya dadi wong putus asa, iso nglakoni perkara sing justru Gusti Allah bendu. Gusti Allah bendu. Ada orang dikasih sakit, tidak kuat, akhirnya mengusulkan ke dokter eutanasia, sontek mati. Atau bahkan keluarganya mengusulkan pada dokter, sontek mati saja. Ada yang seperti itu. Saking nggak kuatnya sakit. Nah, ini kan kalau sudah seperti itu ya bunuh diri, puncak keputusasaan. Mboten angsal, mboten angsal. Pun diparingi bala, justru kemudian mengerjakan perbuatan yang buruk. Ini adalah innal halakata kullal halakati, binasa sebinasa-binasanya seorang. Nek Gusti Allah niku maringi ujian, itu tondo Gusti Allah niku perhatian pada seorang hamba agar dia kembali ingat pada Allah dan dia ingat tentang hakikat hidup. Ini perkara urip ning donya iki perkara sing ora suwe. Perkara niku perkara sing gak enak ning donya ini sini ora enak. Jadi orang enak, tapi ya orang suwe. Supaya kemudian kita ini perhatian, ada perkara yang jauh lebih enak dari dunia, yakni darul akhirah, yakni di surga. Gitu. Enak-enak yang dunia juga kemudian sementara. Makanya saat durungnya sampai dicerai karo dunia, sampai cerai di sini. Aja dadi wong sing kedonyan, ya. Aja dadi wong sing kedonyan. Ini gambaran tentang seorang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Bashir itu sahabat dari kalangan Ansor yang ikut Bai'ah Aqabah yang kedua. Dan semua pertempuran juga diikuti oleh ayahnya Nu'man. Dan anak turunannya Nu'man ini banyak yang jadi pejabat. Termasuk putrinya ada yang dinikah oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu penguasa yang jahat banget di Mekah. Jahat banget, tapi jasanya juga banyak. Kalau jenengan itu nggak ada jasanya Hajjaj bin Yusuf, jenengan baca Quran itu kangelan. Harokat-harokat itu pada zaman Hajjaj bin Yusuf itu. Nah, inisiatifnya Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang jahatnya luar biasa. Ini gambaran tentang Nu'man bin Bashir. Baik, ada beberapa poin yang perlu kita ambil pelajaran dari hadis ini. Ya. Yang pertama berkaitan dengan persoalan fikih. Ada dua hukum yang menonjol pada hadis ini. Yang pertama adalah hukum berkaitan tentang mencegah perbuatan orang-orang yang mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Dan tidak boleh adanya sikap mujamalah, sikap yang sangat baik pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak boleh. Kita harus punya sikap yang tegas. Puncak kerusakan adalah kufuran. Maka sikap yang diajarkan baginda Rasulullah itu adalah asyidda, keras. Bukan kasar loh, keras, tegas. Puncak kerusakan seorang hamba itu adalah kekufuran mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang imam atau penguasa itu kemudian toleran pada kerusakan-kerusakan. Kalau dia adalah pemimpin sebuah rumah, kalau ada rayap dibiarkan toleran, tidak apa-apa. Rusak, semua lama-lama kemudian akan hancur dan kuasanya juga tidak ada faedahnya. Tidak boleh seorang imam yang ada di pundaknya kewajiban untuk menegakkan keadilan. Di antaranya adalah yang benar itu dibela, yang sebaliknya kezaliman itu harus dihapuskan. Maka dia tidak boleh toleransi pada kezaliman. Dan itu ittifaq, sepakat para ulama, tidak ada khilaf tentang masalah ini. Kecuali penguasa yang sangat lemah melihat kezaliman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua tentang hukum, yakni boleh enggak? Di sini kan disebutkan tentang kasus, yakni istahamu, iktsara'u, yakni mengundi.
mengundi, undian, boleh nggak? Kalau undian ini kan jenengan sering jumpai itu kasus undian ini. Gerak jalan ada undian, ya. Nabung di bank ada undian, belanja di mall itu ada undian, macam-macam. Cuman konteksnya bukan undian seperti itu. Ada undian yang haram, sebagaimana judi. Ada undian yang itu masru', ada undian yang masru'ah, disyariatkan. Artinya dibolehkan, syariat memberikan legitimasi kebolehan model undian. Lah, undian yang seperti apa? Undian yang dibolehkan itu berkaitan dengan cara menentukan jatah, ya, dalam hal yang menjadi hak bersama atau perkara yang menjadi hak bersama. Itu tidak mengapa. Contoh, semua orang itu yang punya tiket berhak untuk masuk kapal. Tapi mereka ada di dek atas kah atau di dek bawah, itu kesulitan untuk menentukan. Tapi masing-masing punya hak yang sama untuk ada di kapal itu. Maka dibolehkan untuk mengundi seperti itu, dibolehkan. Contoh misalkan disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 44, demikian juga dalam surat As-Saffat ayat 141, itu tentang kisah bagaimana Maryam itu siapa yang menjaga diadakan undian. Itu boleh. Atau seperti dalam surat As-Saffat, kisah bagaimana Nabi Yunus ketika dia ikut masuk kapal, kemudian diundi. Karena kelebihan muatan, diundi siapa yang harus turun dari kapal. Maka Yusuf termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu dan dilempar ke laut. Kalau dalam hadis disebutkan dengan tegas, dalam riwayat Imam Bukhari misalkan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-safil awal, summa lam yajidu illa an yastahamu alaihi lastahamu." Al-hadis kama qala riwayat Imam Bukhari. Andaikan manusia itu dia mengerti tentang keutamaan seruan dan shaf pertama dalam salat, dan kemudian dia tidak mendapatkannya kecuali dia harus mengundi, maka dia akan adakan undian. Misalkan masjid, itu kan bebas, milik semua orang. Orang juga berhak untuk masuk ke situ. Tidak ada yang di shaf pertama itu ada semacam diskriminasi, hanya boleh ditempati oleh orang tua, tidak, hanya boleh ditempati oleh para pejabat, tidak ada. Aturan fikihnya shaf dalam salat itu siapa yang duluan dia yang dapat. Cuman kalau kemudian banyak orang tahu tentang keutamaan shaf awal ini dan orang tidak menjumpainya kecuali dengan diundi karena semua pengen berebut, maka diundi itu dibolehkan. Undian seperti itu dibolehkan. Sebagaimana dalam riwayat yang berbeda, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada as-safar akhra'a baina nisaihi fa ayatahunna kharaja sahmuha kharaja biha. Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan kalau mau safar itu mengundi. Istri-istri beliau diundi, siapa yang undiannya keluar, maka dia yang diajak keluar bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak semua selalu diajak, tapi setiap safar, maka Rasulullah mengundi. Siapa yang keluar undiannya, dialah yang diajak oleh baginda Rasulullah. Semua istri punya hak bersama baginda Rasulullah. Tapi untuk mendapatkan posisi itu, samar. Tidak bisa ditentukan, maka undian caranya. Tidak berbeda dengan kasus undian yang ini konteksnya adalah judi. Sampai beli sesuatu, kemudian ikut undian. Ini judi, ngundi nasib seperti itu tidak boleh. Jelas tidak boleh kan. Ini ittifaq. Jumhur ulama itu sepakat bahwa undian yang kita bahas dalam konteks hadis ini adalah undian yang dibolehkan, masru'ah,
perkara yang disyariatkan, tidak mengapa. Begitu. Contoh misalkan begini, ada kasus kawan kita misalkan cerita ke saya, ada warisan dari orang tuanya, sepetak tanah kemudian dikasihkan pada bagian adiknya, dikasihkan ke adiknya, bibinya, dikasihkan ke saudara perempuannya. Nah, saudara perempuannya itu kemudian punya anak, kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Akhirnya kemudian itu diukur menjadi 4 bidang dengan ukuran yang sama untuk dihadiahkan pada anaknya. Nah, untuk menentukan bidang A, B, C, D, E itu diundi caranya, supaya kemudian tidak ada fitnah bahwa si fulan kenapa di depan karena kedekatannya dengan yang bagi dan sebagainya. Undian seperti itu boleh. Begitu diundi, si A, si fulan dapat di bagian yang A. Kadang si fulan yang lain dapat bagian yang di belakang atau di depan. Lah undian-undian seperti itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan itu dibolehkan oleh syariat. Berbeda dengan orang yang dia beli kupon, kemudian ikut undian, itu nggak ada bedanya dengan ikut SDSB zaman dulu. Ya, ikut SDSB. Nah, panitia itu ya meneng-meneng waya 17 Agustus itu ya sebenarnya panitia judi. Bisa dibilang seperti itu. Kalau ngasih hadiah ya kasih aja, nggak usah orang-orang itu kemudian harus bayar dan sebagainya. Panitia bisa kasih bayar itu kan kasih hadiah karena mengambil duit dari peserta. Ini kan permainan. Ini kan sama permainan. Untungnya lebih banyak gitu. Jadi panitia-panitia 17 itu pinter sekarang, akalnya pinter. Sepak bola per desa itu 5 juta, kali selawe desa berapa juta? 125. Lah bayari wasit itu loh berapa? Lapangan juga nggak bayar. Setiap pelanggaran juga nambah duit. Kemudian yang menang paling hadiahnya nggak lebih dari 15 juta sih Pak. Ini panitia ini bukan panitia, bandar judi orang-orang itu. Jadi, banyak kasus-kasus yang kalau panjenengan kalau ngerti tentang persoalan seperti itu ya jangan terlibat. Nah, niat ngasih hadiah pada orang-orang yang ikut satu agenda, ya hadiah itu memang sudah disiapkan. Bukan hadiah diambilkan dari kontribusi para peserta, lagui diajak judi. Diajak judi. Ya seneng panitia nih, seneng panitia nih. Nah, orang banyak ikut itu ya mesti karena ingin dapat hadiahnya, bukan karena yang lain. Ini tentang hukum yakni undian. Kemudian berikutnya selain aspek fikih, dari hadis ini ada beberapa poin penting yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama, ini menyangkut soal teknik uslub dakwah, uslub tabligh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yakni membuat perumpamaan. Perumpamaan ini adalah salah satu teknik yang sangat penting untuk jadi perhatian para mubalik, para da'i, atau siapapun mereka yang mengajarkan Islam pada umat, karena ini termasuk uslub atau teknik yang memudahkan orang yang mendengar memahami apa yang disampaikan. Kalau orang Jawa nggak kaget, orang Jawa itu udah biasa menggunakan kiasan-kiasan itu biasa. Ini termasuk soal cara menyampaikan satu makna atau menyampaikan satu pengertian, dan ini dalam Islam itu termaktub dalam Quran, jelas Quran itu mengajarkan, Sunnah juga mengajarkan. Contoh misalkan begini,
dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak segan untuk membuat perumpamaan semisal seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Ini para mufassir itu menjelaskan dalam satu kitab yang berkaitan dengan masalah ini tentang isti'arah istilahnya, perumpamaan-perumpamaan. Ini gaya bahasa. Ini pendekatan bahasa bagaimana menyampaikan satu makna agar mudah diterima, kita dekat dan mudah untuk bisa memahami, dibuatlah perumpamaan oleh Al-Quran. Ini satu contoh. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka itu seperti fata morgana. Dalam surat An-Nur ayat 39. Seperti fata morgana. Mereka menyangkanya itu ada air. Padahal nggak ada. Fata morgana itu, nek wong Arab itu sangat paham. Terik matahari di siang hari, itu jalan di atas gurun pasir itu mudah melihat di depan itu seperti ada genangan air. Kalau panjenengan kalau siang hari itu jalan di atas aspal itu mudah untuk melihat fata morgana. Katanya ada genangan air. Begitu kita datang sampai tempat itu ya nggak ada apa-apa. Di depannya lagi terlihat ada air. Kita sampai di tempat itu ya nggak ada apa-apa. Seperti Ibunda Ismail alaihissalam dari Safa ke Marwah, dia sa'i. Lari ke sofa, dipikir ada air, sampai sana nggak ada air. Dari sofa balik lagi ke Marwah, dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sampai 7 kali itu. Mencari air, tidak ketemu air. Yang dilihat adalah fata morgana. Nah, dalam bahasa Al-Quran, orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana. Begitu orang Arab itu mendengar Al-Quran menyampaikan hakikat tentang amalnya orang kafir, itu langsung paham. Ketoe beramal, tapi hakikatnya zong, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik apapun amal, semanfaat apapun amal yang dilakukan oleh orang kafir, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkal masalahnya apa? Yakni kekufurannya pada Allah, ingkarnya dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang mukmin, orang muslim. Sezarah kebaikan itu bobotnya seperti sezarah atau sebiji sawi, tapi kalau dia memiliki iman, maka itu menjadi timbangan yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh pendekatan bahasa untuk menyampaikan satu makna, yakni dengan menggunakan perumpamaan. Sebagaimana juga hadis ini adalah bahasa yang disampaikan Nabi dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang luar biasa tentang sebuah komunitas, kehidupan sosial, sebuah masyarakat. Kalau dalam Quran itu ada yang lebih indah lagi, bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang soal lautan ini. Yakni dalam surat Yunus itu disebutkan walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'adha rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum ukhita bihim. Dialah Allah yang memperjalankan kalian di atas muka bumi ini dan demikian juga bisa berjalan di atas lautan. Sampai kemudian ketika kalian itu ada dalam kapal, kemudian dijalankan dengan angin yang baik, bahagia dengan perkara itu, kemudian tiba-tiba datang rihun asifun, badai. Demikian juga wajahumul mauju, kemudian datang pada mereka itu gelombang yang dahsyat min kulli makanin, dari setiap penjuru. Wa dhannu annahum ukhita bihim, kemudian mereka pada menyangka mereka itu dikelilingi oleh bahaya yang luar biasa. Ini ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran. Jadi, nah, kembali ini soal perumpamaan,
diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, seorang mubalik itu untuk mengambil pendekatan perumpamaan ini dengan suratul makhsus, yakni perkara-perkara yang indrawi, supaya gampang dicerna, supaya gampang kemudian dimengerti. Dan itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Berkaitan dengan hadis, misalkan ada satu kitab ini, judulnya Al-Isti'arah. Ini perumpamaan dimuat di sini semua dari Sahih Imam Bukhari, karya dari Syekh Muhammad Ali Ibrahim. Dikumpulkan dalam hadis itu banyak Rasulullah itu menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan satu makna. Ini contoh begini, saya contohkan misalkan, selain hadis ini adalah juga dengan pendekatan perumpamaan. Contoh dalam kasusnya adalah kasus jihad misalkan. Rasulullah itu ngendikan al-jannata tahta dhilalis suyuf. Itu perumpamaan sebenarnya. Surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Itu ungkapan perumpamaan, kiasan. Atau ju'ila rizki tahta dhilir ramhi. Dijadikan rezeki itu di bawah bayang-bayang rumhi. Rumhi itu adalah busur dan anak panahnya. Artinya apa? Ada rezeki yang memang seseorang itu diwajibkan untuk makarya atau dia ikhtiar. Dia harus menggerakkan ikhtiarnya sampai kemudian Allah menentukan seorang itu akan mendapatkan rezeki atau tidak. Padahal memang ikhtiar itu nggak ada hubungannya dengan rezeki. Rezeki itu adalah atau pemberian Allah. Tapi Rasulullah memberikan gambaran, ju'ila rezeki itu, dijadikan rezeki itu di bawah bayang-bayang busur anak panah. Artinya seorang itu harus ikhtiar. Seorang itu harus ikhtiar, itu kiasan. Harus ikhtiar, tidak boleh kemudian dia berpangku tangan. Cuman mutar tasbih aja. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak, tapi dia nggak bergerak apapun. Tidak bergerak apapun, tidak melakukan apapun. Jadi jangankan begitu, ada air depan kita, kita haus, kita cuman baca tasbih, megang tasbih, kita wirid, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak. Kira-kira air itu masuk ke perut kita? Haus kita hilang dengan wiridan seperti itu? Jawabannya nek santri sing rondo-rondo ora patek. Ya bisa. Dengan wiridan itu akan mendapatkan karomah. Air itu tiba-tiba kemudian habis pindah ke perut. Ceritanya karomah-karomah. Ya tidak bisa seperti itu. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Dalam banyak hal digantungkan pada asbab yang disebut dengan ikhtiar. Keberhasilan itu digantungkan dengan beberapa asbab. Ini sunatullahnya seperti itu. Gambaran besarnya yang nggak bisa kita pungkiri, Kanjeng Nabi menyampaikan Islam itu tidak duduk di rumah dari istri beliau Khadijah al-Kubra sambil berdoa atau megang tasbih cuman wirid, ya Allah Islamkan orang-orang di Mekah, ya Allah Islamkan orang-orang di Mekah, ya Allah beri hidayah pada mereka, ya Allah berikan petunjuk pada mereka. Wis ora tau metu teko omah nyampe no Islam pada orang-orang. Ora perlu hijrah juga seneng omah wae. Nek Gusti Allah ngersakno wong Mekah Islam lah Islam dah. Apa Allah nggak mampu seperti itu? Tentu mampu, tapi Allah tidak membuat dan tidak mendesain seperti itu dalam hidup. Tidak seperti itu. Ya. Jadi diperintahkan untuk ikhtiar. Ada sabab yang harus ditunaikan. Pengen pinter, ora tahu ngaji, ora tahu sekolah, lah pinter itu ganti. Anaknya Habibie, kan sering saya ambil contoh. Anaknya Habibie itu profesor, doktor, engineering dan sebagainya. Kalau anaknya itu tidak disekolahkan, apa bisa jadi profesor atau dokter seperti Habibie? Si Ilham itu. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Nek dukun anaknya gak di sekolah nek dukun iso. Urusan ngono kan ilmu karangan itu. Ilmu ngawur begitu nggak perlu sekolah memang kalau itu. Karena memang nggak perlu ilmu.
Dukun anaknya jadi dukun gampang, nggak usah di sekolah nggak usah di kuliah dukun gampang, ilmu ngawur. Ya, wong sing teko kan ora dalam rangka untuk meneliti kebenaran ilmunya, wong luwih bento teko dukune. Jadi dalam perkara-perkara yang pada umumnya Allah meletakkan jadi asbab, Allah mensyariatkan ana syariat. Ini yang pertama tentang soal perumpamaan. Wadah. Mau balik niku kadang-kadang ya pinter, nggak ada perumpamaan agar orang itu paham. Nah, Kanjeng Nabi itu ya banyak sekali dalam hadisnya membuat perumpamaan agar sahabat itu kemudian langsung paham, mengendap dalam batinnya apa yang disampaikan baginda Rasulullah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pentingnya untuk menjaga yakni hududillah, menjaga perintah-perintah Allah, memperhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 26, tilka hududullahi fala taqrabuha. Maka demikian itu adalah ketentuan, larangan-larangan Allah, fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati. Ini kasusnya adalah kasus puasa. Kalau Al-Baqarah ayat 26 ini. Puasa itu nggak boleh jima istrinya di siang hari. Kalau kemudian malam hari silahkan, sampai kemudian sebelum terbit fajar. Boleh enggak orang puasa itu jima kumpul dengan istrinya? Boleh, silahkan. Tapi begitu fajar ya sudah, tinggal mandi. Tidak boleh, demikian juga beberapa larangan yang lain. Atau kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah juga, tilka hududullah fala ta'taduha. Ini ayat 229. Ya, ini berkaitan dengan soal talak terhadap perempuan. Demikian itu adalah hukum Allah, fala ta'taduha, jangan kalian langgar. Jangan kalian langgar. Contoh adalah ketentuan seorang perempuan nek wis ditalak ping pindho kuwi gak oleh rujuk kecuali dengan akdun nikah yang baru. Demikian juga perempuan itu masa iddahnya itu nggak perlu diusir dari rumah, tetap tinggal di situ kecuali ada pelanggaran. Dan dia juga kemudian dikasih yakni uang makan selama masa iddahnya. Nah ini konteksnya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Demikian itu adalah hukum-hukum Allah, larangan-larangan Allah, jangan kalian melampauinya. Atau kemudian dalam surat At-Talaq, dalam surat At-Talaq itu wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Ini ceritanya adalah talak, Rasulullah mentalak istrinya. Ini ketentuan. Allah menyatakan wa tilka hududullah, demikian itu adalah hukum-hukumnya Allah. Wa man yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukumnya Allah, larangan-larangan Allah, faqad dzalama nafsah, maka dia termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Atau misalkan dalam surat An-Nisa berkaitan dengan soal waris. Tilka hududallah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Jadi siapa orang yang dia itu melanggar apa yang menjadi had-hadnya Allah, batasan larangan Allah, maka dia termasuk orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Dia akan dimasukkan dalam neraka khalidan fiha, langgeng di dalamnya, dan bagi dia adab yang sangat pedih. Jadi ada bagian-bagian waris ya diatur rinci oleh syariat. Pun sampai kemudian kalau panjenengan melanggar. Apa yang bukan menjadi hak kita jangan mengambilnya. Apa yang menjadi hak orang lain jangan kemudian kita halangi. Kalau itu dilakukan dosanya besar sekali. Ini contoh
tentang pentingnya menjaga apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak angkat baginda Rasulullah, anak kesayangan baginda Rasulullah, anak angkat. Panglima paling muda dalam sejarah Islam, 19 tahun jadi panglima perang yang mengangkat baginda Rasulullah. Ya, dan sepeninggal baginda Rasulullah, yakni Usamah bin Zaid ini dalam ekspedisi dalam peperangan dan dilanjutkan atas perintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kasusnya begini. Usamah bin Zaid itu ingin memberikan maaf atau pertolongan pada seorang perempuan Mahzumiyah yang mereka mencuri. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu dawuh pada Usamah, "Ya Usamah, wahai Usamah, apakah engkau akan menolong berkaitan dengan hak-haknya Allah?" Kemudian Rasulullah berdiri berkhutbah, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-had." Jadi sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian, karena mereka itu kalau ada dari kalangan orang yang mulia itu mencuri, kemudian mereka dibiarkan. Tapi kalau yang nyuri itu orang kecil, maka diberlakukan hukum atas mereka. Maka demi Allah, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tuha yadaha." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tegas. Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya. Tidak ada diskriminasi. Turunan Kanjeng Nabi maling, jangan dipotong tangannya. Tidak, selama memenuhi nisabnya potong juga. Rasulullah sampai memberikan ungkapan dengan sighah mubalaghah, penyangatan. "Lau Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tuha yadaha." Itu udah puncak. Siapa yang melebihi kemuliaan turunan Kanjeng Nabi? Kalau ada orang pembesar, anaknya nyuri, jangan dipotong. Tapi kalau rakyat kecil, sikat. Ibaratnya pedang itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan tidak berlaku. Dalam Islam tidak pandang bulu, keadilan berlaku. Syariat berlaku untuk semua orang yang ada di bawah syariat. Tidak pandang bulu, nggak ada urusan dengan nasab. Pelanggaran terhadap syariat dianggap pelanggaran. Dan ketaatan pada syariat Allah, maka itu dianggap kemuliaan, siapapun dia. Maka di sini disebutkan, pentingnya menjaga haknya Allah, hududnya Allah. Ketentuan-ketentuan hukum, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pandang bulu siapapun dia yang melanggar. Mau kepala negaranya, mau rakyatnya, sama di hadapan hukum. Islam mengajarkan seperti itu. Nah, kalau kemudian ada praktek bagaimana seorang penguasa itu tidak adil, yang salah bukan Islamnya, penguasanya yang mereka buta terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kalau nggak viral itu nggak kerumat urusannya rakyat. Kalau udah kemudian viral baru menjadi perhatian. Si fulan mati dengan tidak wajar, kemudian viral, baru kemudian terungkap. Itu kan ngeri juga. Dan berapa banyak orang yang kemudian jadi korban ketidakadilan. Banyak loh ya, banyak. Contoh misalkan begini, ini contoh pengalaman saya, riset di bidang isu terorisme. Orang yang mati yang dieksekusi tanpa ada putusan pengadilan itu lebih dari 160 orang. Sejak tahun 2010. Dalam Islam itu kan tidak boleh sembarang menumpahkan darah. Orang mati dibunuh tanpa hak itu jauh lebih berat daripada runtuhnya Ka'bah. Makanya pada konteks itu saya selalu kemudian berikan kritikan. Dan itu kemudian dianggap musuh. Ya tidak apa-apa, itu resikonya. Nyawa seorang muslim yang tanpa hak dia dibunuh, itu jauh lebih berat dibandingkan Ka'bah itu runtuh. Makanya dalam konsep pengadilan, itu membebaskan satu orang yang bersalah, itu jauh lebih baik daripada kemudian menghukum, memutuskan hukuman, tapi dengan hukuman yang salah.
atau kemudian menghukum dengan hukuman yang benar. Jadi banyak orang-orang itu kemudian mati. Ada yang kemudian karena masyarakat kemudian heboh, kemudian baru menjadi perhatian, baru kemudian terungkap duduk persoalannya dan keadilan baru dapatkan. Tapi orang yang kemudian nggak ada perhatian dari publik, nggak viral, ya lorong kabeh. Tapi untungnya orang-orang itu adalah orang Muslim, kita ini orang Muslim. Kalau hari ini tidak dapat keadilan, maka ada keadilan berikutnya, ini keadilan akhirat. Jadi kula panjenengan itu juga jangan putus asa, didalimi wong kok kayak itu keadilan, ya wis urip ora saiki tok. Ngono wis mati lak ketok kabeh. Kabeh bakal ngunduh wong yang pekerti. Becik ketite Allah ketara ana pengadilan ning akhirat. Wis ta. Kurang ajar ning pengadilan iku bener-bener hakku, waris untukku, tapi diambil sama orang lain. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Jadi duniawi gantian gawe, masuk jatuh kan orang lain tetap pada akhirnya akan dipegat oleh duniawi. Nanti di akhirat dia berat. Di akhirat dia berat. Ya. Kadang-kadang orang di akhirat nih urusan tanah loh ya, urusan warisan, hati-hati. Wong sing doyan mangan warisan, doyan mangan tanah wong, kuwi biasanya mati ini mati mergo kecelakaan. Niku asarnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Niki ilmu titan, aman titani. Tapi Abu Bakar Siddiq ngoten. Nek wong senengane geragas mangan tanah wong, biasanya tiba. Mbah tiba kesandung, mbah tiba tabrakan. Kok sampai dadi matine. Nek gak ngono kok katarak. Hati-hati. Doyan mangan tanah wong, apalagi warisan punya orang kita hai. Waduh. Ning kuburan kuwi dipikulno bumi kuwi ora kuat gendong. Hati-hati. Nah ini pentingnya untuk menjaga had-hadnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah dawuh, aqimu hududillah, aqimu hududallah fil qarib wal ba'id wa la ta'khudakum fillahi lawmatul la'im. Tegakkan had-hadnya Allah pada orang yang dekat, pada orang yang jauh. Jadi dan kalian kemudian jangan takut dengan celaan orang yang mencela ketika kemudian ada di atas jalan itu. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni dari hadis ini dijelaskan tentang bahayanya orang-orang yang itu melanggar had-had Allah. Nah kita ini punya kewajiban menjaga diri kita dan juga menjaga saudara kita agar kemudian tetap di atas iman dan keselamatan. Dalam surat At-Taubah disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum. Pengen banget atas dasar iman dan keselamatan ini. Punya keinginan agar saudara-saudara kita itu tetap di atas imannya dan tetap dengan keselamatan. Ya. Dan sebagaimana juga kemudian dalam surat Al-A'raf disebutkan waqala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Jadi para nabi dulu itu ya udah mentablikkan apa yang menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat pada orang-orang itu. Dan bahaya kalau kemudian agenda meninggalkan agenda amar ma'ruf nahi munkar ini ditinggalkan. Ini bahaya sekali. Karena apa? Karena Allah akan menimpakan adab. Dan adabnya tidak hanya kemudian mengenai orang yang berbuat mungkar, tapi juga orang-orang yang tidak berbuat mungkar. Pekan lalu saya sebutkan beberapa riwayat. Ada 40.000, lengkapnya Imam Abu Lais. Di kitab Tanbihul Ghafilin itu ada satu riwayat. Satu kampung itu 40.000 orang baik, 60.000 orang jahat. Yang 40.000 itu amalnya seperti amal para nabi. Tapi kemudian Allah timpakan adab pada kampung itu. Itu lengkapnya riwayat seperti itu. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Iya, sekalipun itu 40.000-nya itu orang-orang itu amalnya seperti para nabi, tapi dia tidak kemudian membenci apa yang seharusnya dibenci karena Allah. Apa yang harus dibenci? Kemungkaran-kemungkaran. Dia diam atas kemungkaran. Dan itu menjadi asbab Allah menimpakan azab tidak hanya kepada orang yang berbuat mungkar,
Tapi orang-orang yang baik yang ada bersama mereka juga akan kena azabnya. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, bala yang akan menimpa, yang itu tidak ditimpakan pada orang-orang yang zalim dari kalian secara khusus, tapi akan dikenakan pada semua. Tidak hanya yang berbuat zalim, orang yang soleh pun akan kena. Nah, yang ribet lagi kan masalahnya nanti ada akibat-akibat lain, donga ya ora diijabahi, nyuwun pitulungan juga ndak akan dikasih pertolongan. Yang lebih resiko lagi dihadirkan penguasa yang diktator, penguasa yang zalim. Sekali lagi kalau hari ini ada penguasa yang zalim misalkan, itu kita harus angen-angen jangan-jangan itu kontribusi kita jadi orang yang terlalu cuek. Ono perkara sing Allah dimbarno, bahkan hati untuk mengingkari aja tidak, malah kemudian menganggap itu hal yang biasa. Minimal dalam hati, ini zalim ini zalim. Ya Allah, selamatkan, kita doakan, semoga diberikan petunjuk. Ora wani nek nuturi langsung, doakan dari jauh, doakan dari jauh, ya. Dan ini perlu dicatat, ya, perlu dicatat. Dari hadis ini kan ada ungkapan baginda Rasulullah. Ya. Ada satu kaum yang ada di dek bawah, kemudian dia menyampaikan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'di man fauqana. Andaikan, ini ada gagasan. Ada gagasan. Kira-kira nek aku kui ngelubangi dinding kapal di bawah ini untuk ambil air. Ora perlu aku nyusahno sampean munggah nglewati sampean dan nyakiti sampean. Kalau kemudian ini dibiarkan dan mereka kemudian keinginan itu diwujudkan, dibiarkan, maka akan binasa. Siapa yang binasa? Semuanya. Bisa jadi orang-orang di antara kita itu membuat istihadnya salah. Ini contoh. Saya termasuk orang yang tidak sepakat, misalkan kayak kasus kemarin. Ada kunjungan paus, pemimpin tertinggi orang-orang Katolik. Seluruh dunia itu di bawah kepausan. Kalau di Indonesia itu ada kardinal macam-macam. Kemudian pada saat misa misalkan azan diganti dengan running text. Maka running text itu ya bukan azan. Namanya adzan itu ya suara, kalau running text itu informasi. Informasi. Kemudian ada sebagian yang mengatakan itu tidak ada masalah. Mereka, ya kita anggap istihad lah. Mereka beristihad. Kemudian dengan alasan tidak ada masalah. Kemudian juga dengan alasan toleransi dan sebagainya. Contoh kalau kita tidak memberikan kritik pada istihad yang salah seperti ini, apa yang terjadi? Ini istihad yang salah, bisa dibuktikan kesalahannya. Yang menerima resiko itu kita semua. Jekwedek dadaan, kemudian diantaranya memberikan seruan supaya ada regulasi yang menaungi tentang perkawinan sesama jenis. Gereja kalau perlu memberkati orang yang lanang kawin karo lanang, pendung ketemu pendung, wedok ketemu wedok, kawin supaya gereja memberkati dan sebagainya. Lah LGBT kan kasihan banget yang udah mencium, udah memuja-muja, pemujanya ini gimana gitu. Nggak bener itu, adzan dibuat ledekan, buat ejekan. Di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Di sini adat istiadatnya adalah kaum muslimin punya syiar. Syiar ini fardu kifayah. Kalau adzan televisi itu tidak ada kewajiban, tapi kewajibannya adalah syiar. Tradisinya udah seperti yang kita lihat. Itu balas jasanya televisi kepada para pemirsa. Jangan dikira loh ya, orang nonton TV itu tidak ada keuntungannya bagi pemilik TV. Sekarang baru tahunya dengan misalkan sampean kalau punya akun sosial media, YouTube gitu, sampean punya konten. Semakin banyak orang yang melihat sampean dapat keuntungan. TV juga demikian, makanya ada istilah rating-rating itu.
Keuntungannya triliunan. Dan kemudian rewardnya, balasannya pada publik, diantaranya karena ini kaum muslimin mayoritas, kemudian disiarkanlah azan. Karena dianggap itu juga kebutuhan, menginformasikan pada khalayak kaum muslimin. Itu. Dan kemudian ternyata panitia orang-orang yang hadir, panitia kehadiran paus itu kemarin, nyurati Kemenak nyurati Kominfo. Kominfo itu harusnya itu blokir judi online, bukan blokir azan gitu. Azan diblokir, suruh blokir, judi online dibiarin kan, koclok ya. Jadi toleransi itu tidak seperti itu. Wong tamu gue ya kaya mayit, gitu loh. Tamu kalau mau ngerusak tatanan rumah yang ditamoni kan ya bukan tamu yang baik, tamu kurang ajar. Mungkin tamunya baik, tapi orang yang ngelilingi tamu itu orang kurang ajar. Orang kurang ajar. Jadi ini mereka yang kita anggap beristihad itu orang muslim, tapi istihadnya bisa salah. Kalau orang beristihad salah kemudian kita biarkan, bahaya. Contoh, pemerintah mau mengeluarkan keputusan, anak-anak muda, para pelajar difasilitasi kondom misalkan. Boleh pelajar itu beli kondom misalkan. Itu satu kebijakan, ya kita anggap itu istihad untuk menyelesaikan persoalan sosial masyarakat. Tapi kalau kemudian kita anggap itu adalah benar, atau kemudian sebaliknya, ini adalah salah, kemudian kita tidak menegurnya, tidak mengkritiknya, bahaya ini. Bahaya. Yang rusak itu nanti bukan kemudian hanya si fulan, semua generasi kita akan rusak. Secara implisit, itu melegalkan perzinahan. Tidak apa-apa, anak-anak sekolah beli kondom, tidak apa-apa. Supaya kemudian kalau mereka berzina tidak hamil. Ini kan menyelesaikan masalah bukan dari akar masalah.